Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil mukarram wal mukhtaram, para guru, para ustadz, para orang tua, para aparatur pemerintah, lil khusus guru kita bersama, yaitu yang mulia, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-mukarram wal mukhtaram Sayyidil Ustadz Zarkasih. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, bahagia dalam ridho dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga ada Ustadz Alif, Ustadz Rajab, ada juga Bapak DKM kita, Bapak Haji Sarju Alif. Amin. Yang saya hormati juga Bapak RT kita, Bapak RT Suntoko. Mudah-mudahan beliau dan kita semua Allah berikan sehat walafiat, doa-doanya, usahanya diberikan kemudahan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah bentuk zahir batinnya dalam kasih sayang dan bahagia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati juga tidak lupa sahibul bait, sahibul duka, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Arif Suwandi bin Bapak Kartawi. Mudah-mudahan yang masih pada hidup Allah jaga iman Islamnya, Allah kuatkan sehat walafiatnya, dan mudah-mudahan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kalau bicara ingat Allah, keluarga besar Musola Al-Ikhlas ini tidak kurang. Selalu ingat, bahkan kita mudah untuk taat ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah kita, taat kita, ingat kita kepada Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwasanya orang yang mati itu semua amalnya terputus kecuali 3. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3. Apabila anak Adam meninggal dunia, mati, wafat, maka amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama sodakoh jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Sodakoh jariah apa contohnya pada malam hari ini yang gampang yang kita lihat? Tuan rumah ngasih aqua gelas, ngasih ale-ale, ngasih cemilan. Ini sodakoh jariah yang diterima oleh Allah, untuk pahalanya, untuk almarhum mendapatkan cucuran rahmat dari Allah. Jadi apa yang kita keluarin, Bu, Pak, saudara semuanya, tidak ada yang sia-sia. Karena apa? Ini niatnya buat orang tua kita, buat suami kita.
Terkadang kita menghargai orang miskin saja, yang ngemis di pinggir jalan saja, kita ngasih sewajarnya kita, itu mudah mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Apalagi ini buat orang tua kita, apalagi ini buat suami kita. Tapi kalau kita memberikan sedekah untuk orang tua kita, untuk suami kita, perhitungan nanti jangan lupa ketika kita mati juga dihitung sama orang yang masih hidup. Contoh, udah nggak usah banyak-banyak, segini aja. Ntar tuh keturunan kita ngitung gitu juga. Dikit aja udah. Karena apa? Manusia beramal dan mendapatkan amal tergantung amalnya. Dan yang paling keren yang kedua adalah sedekah jariyah, itu amal yang soleh. Amal yang soleh apa? Pernah kita dengar orang mati tergantung kebiasaannya. Kebiasaannya setiap malam Jumat di musola Al-Ikhlas dia yasinan, dia zikiran. Insya Allah matinya lagi di musola, lagi yasinan, lagi tahlilan, lagi zikiran. Tapi kalau kebiasaannya melongo depan rumah, ngadu bako sama kopi doang, tidak menyebutkan asmanya Allah, insya Allah matinya sama. Ketika matinya kesundut sama bako. Karena apa? Kita pengen nih, jangan pernah bertanya mati saya bagaimana, jangan sampai itu dong, tapi tanya kebiasaan saya apa. Kadang kan kara begini Pak De, mati saya bagaimana ya? Jangan sampai situ nanyanya. Oh, kita pernah dengar kalau orang mati tergantung kebiasaannya, kita biasain yang baik. Kan begitu ya Pak De? Yang kedua, nanti di yaumil akhir kita dikumpulkan dengan orang yang biasa kita kumpul. Biasa kita kumpul dengan DKM Musola Al-Ikhlas Bapak Haji Sarju. Nanti di sana juga Pak Haji Sarju gampang dapat rahmat dari Allah. Kita ngempet sama Pak Haji Sarju. Pak Jo, tolongin saya Pak Jo. Pegang tangan saya, kalau Pak Jo lagi di bawah mendapatkan rahmat dari Allah, kan saya ngikut. Kalau perlu di yaumil akhir nanti Pak Haji Sarju ini apa namanya, roknya lagi, apa namanya ini, sarungnya kita ikat sama sarung kita bundel. Biar apa? Pak Sarju nanti nindak, kita ngikut, nggak apa-apa dah walaupun kedodoran dikit. Namanya orang kagak siap. Maksudnya apa? Ayo, yang pertama kebiasaan kita bentuk. Kalau kebiasaan kita lupa sama Allah, sibuk sama dunia, insya Allah matinya ketika keurus sama urusan dunia. Tapi kalau biasanya kita sibuk dengan akhirat, dengan taat ibadah kepada Allah, insya Allah matinya ketika kita sibuk dengan akhirat. Alhamdulillah. Itu sedekah jariyah luar biasa. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat nih anak-anaknya jangan lupa. Yang namanya ibu, pernah kita dengar al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah madrasah atau pendidikan atau sekolah pertama untuk anaknya. Ibu makanya sering ngajarin dulu, nah makan pakai tangan kanan. Iya enggak? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu bahasa ibu. Sampai-sampai emak kita kalau mau nyuapin kita belum mangap, dia udah mangap duluan. Oh, ibu kita luar biasa. Bukan hanya itu, ibu kita diajarkan apa? Pendidikan yang luar biasa, sabar dan ikhlas dan syukurnya. Coba ketika lagi mau ngelahirin, enggak ada itu ibu kita kesel. Pas lagi ngelahirin, bawa ke sono ke bidan, ditolak, katanya ini harus rujuk rumah sakit. Lempar lagi ke sono, dibawa lagi ke sono, kan begitu. Ketika lahir, pas lagi lahir dilihat anak kita, anaknya dilihat, nggak ada tuh seorang ibu, oh gara-gara lu ya, nggak ada. Padahal ibu kita antara nyawa, antara hidup dan mati, luar biasanya. Tapi ketika anaknya dilihat dalam keadaan sehat walafiat, ibu kita girang rasanya, sakitnya hilang. Subhanallah. Itu ibu kita. Nih ibu kita masih ada nih. Tapi jangan lupa ada bahasa yang lain. Seorang ayah itu adalah kepala sekolah pertama untuk keluarganya. Sebelum ini kepala sekolah memiliki sekolahan, dia bikin sekolahan dulu. Iya enggak?
Habis itu nyari gurunya. Siapa gurunya? Emak kita. Udah ada sekolahannya, udah ada gurunya. Yang ketiga dicari gaji guru. Makanya jangan lupa, jangan kaget kalau bini kita pulang nyampe rumah nanyain. Apa tadi kita? Papa ya, makan teri berebutan panggil papa. Mana ini katanya jatahku. Bener gak? Benar. Karena apa? Suami memberikan nafkah zahir dan batin, istri pun memberikan nafkah zahir dan batin, mendidik anaknya, emaknya ngedidik anaknya, suaminya menjadi kepala sekolah, mikirin semua muahnya, bangunannya dipikirin, gurunya dipikirin, gajinya dipikir, bahkan sampai rekreasi gurunya tuh dipikirin. Kata ya, lebih nih kita kayaknya suntuk amat ini. Ada duit lebih nih Pak Sarjo. Ayo mah, kemana? Ke Ancol kayak deketan, iya nggak? Ada duit 300.000, alhamdulillah. Udah kita naik busway aja lah dari Pinang Ranti, lebih ringan, lebih efisien, lebih ekonomis. Ya udah jadi kata bini kita tuh sampai liburannya aja kita pikirin tuh guru. Lah kok begitu? Ini analogi. Ternyata Islam mengajarkan kita luar biasa makna. Seorang ibu adalah madrasah pertama, ayah adalah kepala sekolah pertama untuk anaknya, bahkan tanggung jawab buat istrinya, insya. Yang ketiga, yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah al-waladun shalih yad'ulah. Zaman sekarang misalkan kita punya anak 3. Yang 2 alhamdulillah prestasinya sampai S3, sampai kuliah di Amerika, kerja di Amerika, silakan. Percaya atau tidak percaya, yang perlu sama kita adalah bocah yang bodoh, bukan bocah yang pinter. Coba yang satu di Amerika, yang satu di Turki, kerjanya sibuknya di sono. Ada satu nih yang bodoh. Emaknya sakit, diambilin air, diambilin obat, disuapin, alhamdulillah. Emaknya mau ke depan dipapah, diogo, diajakin ngobrol dan lain sebagainya. Ini yang bodoh, tidak memiliki prestasi S1, S2, S3. Dia nemenin orang tuanya luar biasa, ikhlasnya untuk ibadah kepada Allah. Ternyata orang yang kita ciptakan atau ajarkan anak kita mengejar dunia belum tentu untuk bahagiain kita. Lebih baik bodoh tapi sayang sama orang tuanya daripada pinter keblenger, apalagi udah jauh nggak pernah ngirimin duit, udah nggak pernah ngirimin duit, ngelawan. Pulang datang ke Bekasi, make bilang lu bukan emak gua, dikutuk lah, jadi namanya Malin Kundang. Berdiri di atas Kaliduta, ternyata Kaliduta ada sejarah baru, yaitu ada Malin Kundang di atas Kaliduta karena durhaka kepada emaknya, kepada bapaknya. Penting kita belajar ilmu agama. Maaf, zaman sekarang nih ilmu agama murah. Ilmu dunia, bahasa Inggris coba les. Ya enggak? Matematika les coba, fisika les coba. Sekali pertemuan sebulannya coba baca tuh, suruh belajar bahasa Inggris sono. Insya Allah Cek, lebih baik saya bilang Cek udah di musola aja Cek. Belajar agama murah. Kalau murah sih nggak ada masalah, tapi terkadang manusia bikin murahan. Bener nggak? Agama nggak dihargain, padahal ketika mati, yang dicari agama. Ustadz dipanggil, ya nggak? Pak DKM dipanggil. Ini minta ya udah, ternyata yang dikejar adalah akhirat. Lupa kita kemarin sibuk sama dunia, sibuk sama urusan pangkat, derajat dan lain sebagainya, sibuk dengan uang yang banyak. Tapi ketika mati dipanggil Ustadz Jarkasi, Pak RT dipanggil, Pak Sargi dipanggil, untuk apa? Ngedoain kita semua. Bersyukur kita nih ada ulama, ada guru kita, ada Pak DKM kita, ada Pak RT kita yang mau untuk ikhlas berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ngeri apa? Yang terakhir Nabi Muhammad SAW bersabda,
Inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia itu beserta isinya dilaknat. Ini dunia, kita adanya di dunia. Pertanyaannya, kita dilaknat gak sama Allah? Orang kalau udah dilaknat, Pak Deh, bagaimana Pak Deh? Maafin. Pak Deh punya orang tua Pak Deh ngomong, gua laknat lu. Angker banget itu ya. Kayaknya udah gedek banget sama kita udah. Nah, ini ada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Sungguh dunia beserta isinya itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sih kita nggak dilaknat. Jangan. Illa bidzikrillah, kecuali orang yang mau zikir, mau ingat kepada Allah. Musola deket banget itu. Iya. Iya, tinggal nutup gerbang, gak usah nyalain motor, nyali aja mas semangat. Jadi ya. Iya nggak? Pak Sarju ada berapa tikungan tuh? Pak RT cuma kanan Pak. Terus Pak Habib ya paling enak. Cuma baru melek mata udah kelihatan musola. Alhamdulillah. Ini dengan ingat kepada Allah, mau dekat musola, mau jauh dari masjid, kita ingat sama Allah, kita taruh, kita sebut dalam hati kita, bizikrillah, ingat sama Allah, zikir sama Allah. Kalau perlu kita taruh nama Allah setiap detak jantung kita, setiap daripada rambut-rambut yang ada di diri kita, nafas yang kita miliki, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wama walahu, yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang mau taat ibadah kepada Allah, orang yang mau amal kepada Allah. Pertanyaannya, nanti ketika kita mati amal kita nggak punya, kira-kira mau yang kita bawa apa? Yang kita setoran apa? Ini analogis lagi. Ini mah bahasanya Pak RT aja dah, buat contoh dia. Pak RT keluar dari rumah, bilang sama bini, Bu, saya mau keluar. Ketika balik, istri taunya apa? Ada yang dibawa. Bener gak Pak? Ini analogi standar aja. Yang dibawa cuma cepet. Kata istri zaman sekarang, bukan istri PRT ini mah. Bukan, PRT sama istrinya soleh. Kata istri zaman sekarang apa? Cepet zaman sekarang, mana untung bang? Gas aja 25.000. Cabai naik, bawang naik, minyak makin naik, jengkol makin saingan sama daging. Sekarang jengkol sama daging saingan nih. Padahal apa? Daging nggak makin dikupas, saingan sama ini kupas jengkol. Mahal banget, luar biasa. Lihat, sebenarnya bukan karena banyaknya, tapi dilihat karena amal ibadah kita. Nanti ketika kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wama walahu. Masih muda kita, nggak punya amal, nggak punya adab. Siapa yang demen? Siapa yang seneng sama kita? Bener nggak? Orang tua di depan kita ngelangkahnya luar biasa. Makanya saya salut sama orang Jawa. Dia belum deket aja sama orang itu, pundak sama tangannya udah nunduk. Mau ngomong kek mau enggak kek, kata orang Jawa. Kalau kata orang saya juga, udah misi deh. Ya enggak? Apalagi ngomong permisi, punten, kata orang Sunda mah. Kalau kata orang Jawa apa? Kula nuwun sewu, kembali mengatus. Lihat orang Jawa, bukannya saya bedain. Jujur, saya belajar kalau nuwunnya sama orang Jawa. Ternyata saya lihat, oh orang Sunda juga luar biasa. Ajernya ajer. Orang Sunda tuh belum ketemu masih Jawa aja udah. Ya Allah, udah mesem aja udah. Kata saya kayaknya semar mesem di Jawa, ini yang mesem orang Sunda mulu. Luar biasa adab. Coba kalau kita lewat aja, udah gitu knalpot brong begitu kan ya? Oh, apa namanya? Ada orang tua kita lagi ngopi, dikaget dia sama knalpot brong. Alhamdulillah kopinya baru matang pisan, baru uyupan pertama, insya Allah nyangkut di hidung. Karena kaget. Jadi kita butuh amal. Ayo, silakan amal dunia kejar, tapi jangan lupa amal akhirat. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramalah untuk dunia seakan-akan matinya masih lama. Tapi jangan lupa beramal untuk akhirat seakan-akan matinya besok.
Namanya mati nggak ada yang tahu, ya nggak? Siapa tahu saya belakangan, Pak Cek duluan, kan nggak tahu. Kalau nggak dibalik, Pak Cek duluan, saya belakangan, kan nggak ada yang tahu. Ya Cek, nggak ada yang tahu bicara mati. Tapi mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur. Yang terakhir, yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu alimun au muta'alimun. Seorang ulama, seorang guru, orang tua tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa anak yang mau belajar ilmu di jalan Allah, siapa santri yang mau belajar di jalan Allah, maka tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti belajar, karena belajar dari mulai dipocong dibedong sampai dipocongin. Kita wajib belajar menuntut ilmu. Mari kita dukung keluarga kita, khususnya orang tua kita yang sering memberikan ilmu kepada kita. Anak kita dukung yang terus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Di malam Jumat ini, pesan terakhir, banyakin doa buat almarhum dan almarhumah. Yang kedua, bersedekah untuk almarhum dan almarhumah keluarga kita, karena mereka datang meminta doa kita dan meminta sedekah kita. Insya Allah itu bisa kita laksanakan walaupun semampu kita. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.